Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Acara pengajian peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 18 Januari 2026 Masih bertepatan tahun 1447 Hijriah di pagi depan dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Maka kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan ayat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Arya Jaya Putra, kelas 8 SMP Indonesia Benda Eri Tetangga. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الفاتحة سيدنا محمد سيدنا ولسائر أخرج الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم والكرام أجمعين الفاتحة. والوالدين والمشايخنا والناصرين والناصرين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بأن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمرنا وتوفنا وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. يا الله وفقنا إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ajaran keempat, kata-kata pengantar yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Suami Tetangga kepada ayahanda Bapak Muslim sebagai waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala dalam rangka mengikuti tunjangan umroh yang merupakan umroh yang kedua Darul
semua ibadah pada kesempatan ini. Marilah kita sama-sama membacakan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena izin dan redanya Dia pada kesempatan ini kita masih memiliki kesempatan dan kesehatan. Syukur Rasulullah. Sekiranya izin dari Allah kita berkenan untuk kita tidak berpihak pada kita, maka pasti kita tidak ada di tempat ini. Selanjutnya, selawat dan salam dari hasilkan kemuliaan Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada sore hari ini juga perjalanannya, yaitu juga perjalanan beliau untuk menerima tuntutan sholat yang kita akan ikuti acaranya pada sore hari ini, yaitu perjalanan kebetulan beliau dari Makkah sampai Masjidil Aqsa Palestina, selanjutnya langsung Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Alhamdulillah, pada kesempatan ini nanti akan kita sama-sama diskusi dari Ustaz kita. Mudah-mudahan keterangan atau apa yang disampaikan pada kesempatan nanti menjadi pengingat bagi kita atau menjadi ilmu bagi kita bersama anak-anak kita yang mungkin baru memulai mempelajari sejarah perjalanan Islam. Maka pada kesempatan ini kita akan banyak mendapatkan dari umat kita. Dan satu pengantar, ya, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dan anak-anak semua. Wali murid, mari kita ikuti acara kita pada sore hari ini dengan Jumat. Semoga dari malam itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita ikuti demikian yang bisa kami sampaikan untuk pengantar ini. Kembali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan pimpinan Komite Takwa NU dan Badan Unatara. Kepada beliau, waktu dan tempat kami hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa nabi'il ulum wal hikam. Allahumma ahdi ummata Muhammadin wa barik an ummati Muhammadin wa arham ummata Muhammadin الوحيد المتشرفة في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا
hormati dan muliakan Ketua Yayasan Darul Thayyibah Al-Muslim beserta segenap jajaran pengurus, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Para satu wajib saja tokoh agama, tokoh masyarakat, para dewan guru dan pembina di SMP Islam, guru di Bubuk namanya SMP Islam, serta Darul Thayyibah yang berbahagia, anak-anak kami, adik-adik kami, santri dan santriwati, baik yang dari SMP maupun dari ITK, dari TIK semuanya yang kami cintai dan banggakan. Perhatikan, jangan ada yang di dalam. Ini ada depan. Sebentar saja setengah jam. Kalian perhatikan. Nah, sebentar, jadi dengarkan ya. Bersyukur kita pada sore hari ini hadir di tempat ini untuk mengikuti satu peringatan pekerjaan yang setiap hari kita lakukan. Yang sudah balik wajib melakukannya. Yang belum balik belum wajib. Tapi harus disuruh ini caranya. Harus disuruh. Apa pekerjaan khusus? Pekerjaan itu adalah yang menjadi salah satu urusan yang paling pertama nanti ditanyakan di hari kiamat. Begitu kita meninggal dunia, masuk kubur, lalu tidur. Kalau selesai, jadi masuk kubur, semua kita akan mati. Masuk kubur, kalau dia orang soleh, dia tidur terus setelah bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Apa pertanyaan munkar nakir? Bukan saya tanya ini. Kalau ditanya maruf buka, apa jawabannya? Oh, bisa yang menjawab. Mana buka? Oh, mati buka. Yo. Apa pertanyaan jawabannya apa? Mati buka. Apa agamamu? Berarti masih belum buka hadir di kuburan. Ini orang berkawin, ya. Nah, ini orang kawin. Pertanyaan kedua, mana kiblatmu? Apa kiblatmu? Apa kitabmu? Yang lagi-lagi, siapa saudaramu? Oh, ini ya. Yang mana? Siapa saudaramu? Muslimin dan Muslimah. Itu saudara kita semuanya, bersaudara. Itu pertanyaan yang dihubur. Ini yang belum hafal, siap-siap. Kalau yang belum hafal, berarti nanti belum siap mati ya. Dari orang mudah-mudahan panjang umur semua. Jadi begitu kita meninggal dunia, ditanya yang pertanyaan itu. Nah, yang bisa menjawab, amal dia langsung tidur. Dia tidur, nanti bangunnya setelah ditiup trompet sangkakala ketiga. Jadi yang pertama, malaikat
sama kawan. Saya berkata, ini kayak ceramah. Saya berkata, begitu proses tanggalannya dia, semua kita akan meninggal tanpa terkecuali. Harus yang kecil, yang remaja, yang pemuda, yang dewasa, yang tua, rendah, semuanya mati di rumah yang pertama. Gimana caranya? Yang tidak tahu, mungkin gempa, mungkin gunung meletus, mungkin apa. Jadi semua langsung angin, mungkin semua sepoi semua kita meninggal. Yang hidup pada masa itu. Kalau sekarang ini kan gempa-gempa, saat ini gunung meletus. Nah itu belum hidup jawabannya itu. Dia masih bersihkan tubuhnya mungkin itu. Ya. Nah, hidupnya itu masih bersihkan. Akhirnya terjadi gempa bumi dan lain sebagainya. Nah itu begitu hidup itu mati semua. Ya. Jadi kita semua mati. Lalu inovasi yang kedua, setelah mati semua itu lagi. Nah ini kehidupan yang kedua, membangkitkan kita semua. Jadi bangkit semua, dihidupkan semua. Nah di situ kalau kita sadar, di situ kita bersadar. Nah yang sadar begitu bangun semuanya bilang, sudah kiamat ini ya. Rasanya baru kemarin saya mati. Jadi rasanya baru satu malam matinya. Padahal sudah 2 tahun. Dari zaman Nabi Adam itu semua dia sedang tidur dia. Makanya mati itu sekalian harus dia menjadi rohatan yang kita minta biar kita beristirahat dengan tenang. Kalau orang itu baik, orang itu saleh, dia bisa menjawab pertanyaan yang tadi itu, dia langsung tertidur, terbangunnya nanti ketika hidup rohnya itu. Begitu bangun, baru sehari saya tidur ini. Tapi kalau yang mati itu orang jahat, suka mencuri penimbun, suka mencuri mata, suka mencuri sandal teman. Ada yang suka mencuri sandal. Kalau dari ngaku ini, jangan saja. Siapa ini? Suka mencuri jajan teman. Siapa? Suka mencuri handphone, suka mencuri apalagi uang teman. Temannya punya uang, dia diambil, masukkan ke kantong, dia waktu belanja. Nah ini orang terbaik kali ini. Atau kalau yang sudah tua, atau kali lagi ini, jahat misalnya perbuatannya itu selalu memikir orang susah saja. Jadi pekerjaan bikin orang susah ya. Dia itu termasuk kategori manusia haram. Karena manusia itu kan 5 macamnya itu. Ada manusia yang wajib, ini kalian masuk usaha. Ada tipe manusia wajib. Mana tipe manusia wajib itu? Kalau dia tidak ada, maka dia akan selalu usaha. Karena dia selalu mencukupi apapun kegiatan, kalau tidak ada dia tidak pasti. Apapun program, kalau tidak ada dia tidak jalan. Ini namanya manusia wajib. Biasanya dia jadi keluar. Kalau tidak ada dia tidak bersih. Kalau tidak ada dia tidak rapi kelas. Kalau tidak ada dia tidak jalan bawa bersama. Kalau tidak ada dia tidak ada yang mesti berapa. Kalau tidak ada dia tidak ada yang ada rukun. Ini manusia wajib. Kalau dalam usia kalian, kalau di usia yang sudah di masyarakat, kalau tidak ada dia, tidak ada penghasilan. Kalau tidak ada dia, orang meninggal dunia itu sudah lupa kemahalannya. Ini orang manusia wajib. Biasanya di kampung itu ada bentuknya berbot, kurungan, itu manusia wajib. Kalau tidak ada dia, tidak ada yang ada mana. Kalau di sini ini, ya guru-guru ini yang bagi makam sama siapa juga yang tinggal di sini.
manusia wajib. Ada manusia sunat dibutuhkan tapi tidak dicari kalau tidak ada. Guru-guru juga ada itu guru-guru sunat. Ya. Kalau guru wajib, kalau dia tidak ada, sepi dalam sekolah ada sesuatu yang hilang. Kalau tidak ada dia, tapi kalau ada dia, sekolah rasanya hidup. Sekolah rasanya bahagia. Nah ini guru wajib. Tapi kalau guru sunat dibutuhkan dia, tapi kalau dia tidak ada, tidak dicari. Nah, dia tidak dicari dia. Itu masih sunat, guru sunat, siswa sunat. Yang ketiga ada yang ubah ini, guru ubah, santri ubah, manusia ubah. Siapa manusia ubah itu? Manusia ubah itu ada ataupun tidak ada dia, tidak ada pengaruhnya apa-apa. Dia wujud dulu, keadaan ini. Pokoknya, nah ini biasanya kalau di sekolah, datang hanya di jam saja. Datang di jam, di sama-sama waktu. Langsung kedua kali boleh langsung. Nah, ini guru rumah, guru dulu keadaan ini. Ada keadaan dia, ini sudah dapat. Nah ini, jadi jangan sampai jangan. Tidak itu. Yang keempat ada yang makruh. Ya kalau tidak ada dia tidak apa-apa. Cuma mudah-mudahan tidak ada dia. Jadi kita bilang mudah-mudahan tidak ada dia. Nah ini guru makruh atau manusia makruh atau teman yang makruh. Kenapa? Karena dia suka mengganggu tapi gangguannya masih bisa ditolerir. Masih bisa ditolerir. Kalau yang terakhir ada namanya manusia haram. Kalau manusia haram ini jangankan dia hadir, dia tidak hadir saja, kita doakan dia mudah-mudahan tetap mati. Mudah-mudahan tetap mati. Ada kalau dia dengar kecelakaan, orang tidak mengatakan innalillah, tapi orang mengatakan apa bahasa tenaga ini? Terakhir, kenapa saya tahu kami? Apa hal ini? Ya, kalau begitu kita kita bahagia. Nah, begitu. Jadi apa? Oh iya. Jadi begitu kita dari kecelakaan, kita bilang, alhamdulillah. Ini manusia haram. Nah, manusia makruh, manusia haram ini yang meninggal. Begitu ditanya, ya, tidak bisa dia jawab. Alhamdulillah. Mana hidup? Tidak bisa dia jawab. Langsung dipukul dia sama malaikat munkar nakir. Dipukul dia dan itu sampai hari kiamat tidak berhenti mendapatkan siksa kubur. Ini susah. Makanya kalian usahakan harus jadi orang baik supaya masuk kubur bisa jawab. Saya balik sih ya, sudah apa saya? Setiap hari setiap hari mana juga Allah mana juga mana juga apa? Mana juga Islam ini, mana juga ada apa itu lagi? Mana juga ada ini lagi? Mana juga orang ini orang muslim orang perlu berubah apa? Tapi itu sia-sia percuma saja dihafalkan. Karena yang akan menjawab adalah amal kita, bukan amalan kita. Jadi walaupun dihafal sampai berbusa-busa, berbuih-buih belum kita hafalkan, nanti pasti tidak bisa jawab. Mari lakukan, akan berlaku. Kalau tidak pernah sholat, nanti bisa dihafalkan. Maka buka saya berlaku. Kalau tidak pernah Allah, tidak mungkin bisa bilang Allah lebih. Dia tidak bisa. Dia bilang, mau apa kita mau? Apa yang mau? Apa yang mau? Dia mau bilang Al-Quran, tidak mungkin. Walaupun dia hafal Al-Quran, tapi isi Al-Quran tidak diamalkan. Quran nyuruh, yang perkuat. Quran nyuruh nutup aurat. Besok kalau sudah haid, sudah balik. Ada yang sudah balik? Ada yang sudah haid.
Nah, yang belum haid belum ada pertanyaan. Tapi kalau sudah haid sudah baik. Oh gitu. Kira-kira kewajiban. Harus dia amalkan tutup aurat. Tutup auratnya. Ini tidak mau dia pakai jilbab. Apa yang bilang? Saya kan lebih cantik kalau tidak pakai jilbab. Yang lain juga begitu. Nah, ini jawabannya adalah bagaimana kita beramal. Baru bisa jawab. Kalau tidak beramal, pasti tidak jawab. Pasti tidak jawab. Nah, begitu video kata kita dikumpulkanlah kita semua kepada maksa. Kepada maksa tempatnya. Setelah kumpul, jangan sampai lagi. Hanya 3 kali saja itu. Kita kumpul. Lalu begitu kumpul, sabda Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah sholatu. Yang pertama kali ditanyakan nanti di padang mahsyar kepada seorang manusia adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, sholat sahiru amal, bagus dianggap amal-amalnya yang lain. Wa'ingkanatna isrotan, tapi kalau sholatnya itu kurang, malah tidak pernah sholat, tidak ada sholatnya itu, maka rujat sahiru amali, ditolak semua amal-amalnya yang lain. Berarti sholat. Nah, sholat ini yang akan ditanyakan pertama kali, maka kita adakanlah ulang tahunnya. Nama ulang tahunnya adalah peringatan Isra wal Mi'raj. Kita adakan ini. Untuk apa diadakan? Supaya kita tahu, ingat kembali kewajiban sholat itu dan jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan. Tapi saya masih kecil. Nah, kalau begitu kita tanya, siapa umurnya di bawah 3 tahun? Angkat tangan. Di bawah 3 tahun. Halo. Sebelum masa SD. Mana? Oh, 1, 2. Mana? Yang belum SD. 3. Baru masuk SD. 3-4 orang sedikit berarti. Sedikit kan? Yang sudah masuk SD dan sudah tamat. Sudah tamat semua. Oh semua itu sudah tamat. Nah kalau sudah 10 tahun, kata Nabi, murhun bis sholat. Kalau sudah umurnya 7 tahun, suruhlah mereka untuk sholat saja kalau sudah 7 tahun. Suruh ya, kata Nabi. Jadi kalau umurnya 7 tahun harus suruh sholat. Ini anak-anak kita, anak kita bapak ibu sekalian, bapak ibu silakan. Jadi kalau sudah 7 tahun, suruh mereka sholat. Suruh mereka sholat. Wajah orang sini, kalau sudah 10 tahun, coba yang 10 tahun ke atas, apa tangan? Mana yang 10 tahun ke atas? Kalau sudah 10 tahun ke atas, walau sholat lalu dia meninggalkan sholat, kata Nabi, fadribuhum, pukullah mereka. 10 tahun belum mau sholat, siapkan pemangkor. Apa bahasa pemangkor? Oh ada, siapkan pemangkor. Oke dengan Quran yang harusnya siapkan pemangkor. Siapkan pemangkor. Coba yang kedua jawabnya. Apakah dilakukan dari sama ibunya dulu? Yang kedua. Pasti belajarnya gak lewat dari 10 tahun. Kemarin ketika usianya 10 tahun,
lalu tidak sholat, pernah ditegur tidak sama orang tuanya? Pernah dipukul tidak? Oh, berarti mengamalkan hadis. Tapi kadang-kadang oleh sekolah ini dilarang terakhir maksudnya yang penting. Oleh sekolah SD, kelas 1, kelas 4 dan seterusnya itu diajarkan ketentuan puasa sembahyang berhenti. Apa sebenarnya? Orang mangan berhenti. Mangan, sholatnya tak kita tanya. Makanya anak-anak kita sekarang kalau sekolah mereka banyak menyia-nyiakan sholat. Padahal rumusnya mendidik anak itu di rumus pendidikan. Rumusnya mendidik anak itu 3 kali kelipatan 7. 3 kali kelipatan 7 mendidikan. Bagaimana caranya? Unsur yang pertama, tidak al-humurukan, buat anak-anakmu jadi raja di rumahnya. Kalau anak kita belum 7 tahun, dari 0 sampai 7, bahkan dari dalam perut, orang masih benar itu dari dalam perut, anak kita jadikan mereka raja. Nih yang gendong ibu, terus dari yang belum 7 tahun, itu jadikan raja. Yang namanya raja, dia terkanggul tersemprot. Dia terkanggul tersendiri, apalagi sampai ke angkatan kayu. Namanya raja begitu. Ya, tak boleh kalau kumpul masih boleh. Salah. Jadi kalau anak kita masih kecil, di situ itu harus mampu panggil dia dengan panggilan yang halus. Raden, Benda, ada semua waktunya yang cantik-cantik. Ya bagus-bagus, sebut dia. Panggil yang bagus-bagus. Yang laki juga begitu, Raden, apa lagi? Pintar, profesor, dokter. Dia akan panggil dia. Atau dia jadi ustaz, panggil dia ustaz. Ustaz, panggil dia. Dia tukang guru, panggil dia. Kalau usianya 7 tahun ke bawah, ini yang tahu. Jadi akhirnya mereka raja, buat mereka raja. Tapi kita kembali soalnya. Yang sini dengan Tuhan, sini sumber senang dia dari ini. Esem, Eber, Esam, apa? Esam, baju lagi. Dan lain sebagainya. Nah, kalau dipanggil begini, anaknya dipanggil sapi, berarti idenya anaknya panggil sapi, berarti nah, kalau 7 tahun, panggil yang bagus-bagus. Nah, yang kedua, kalau sudah umurnya 8 tahun sampai 14 tahun, kedua ini. Kalau di sini kita al-usaro, pindah kalau ini dari tawanan. Buat dari tawanan. Tawanan. Begitu 7 tahun suruh, sholat. Dia memilih ulangnya, sholat. Sholat. Itu cuma 1. Tawanan. Dikasih sholat, sholat. Tawanan. Kalau sudah duduk, bangun. Dia tertekan. Bahkan dalam 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun anak ini, suruh mereka untuk sholat. Kalau tidak mau sholat, siapkan kain. Siapkan pelapor. Bagaimana caranya? Nanti bisa membaca dalam kitab
Saya Muhammad Al-Hasan. Jadi beliau tulis di situ itu, Daka terpantau ajarinda, Daka termasuk ajarinda, Daka terpantau dia. Ada caranya. Caranya adalah kata beliau, langkahnya itu siapa yang kayu, lalu kayu ini ada yang ngomong baik-baik dulu. Misalnya, saya ada. Oh, Zoya. Zoya. Zoya ya. Anakku Zoya. Makin umurnya makin tahun. 10 tahun. 10 tahun. Dia dalam hadis, lama pas 10 tahun umur dia wajib gawe sembahyang. Lama dia gawe sembahyang ini harus siap-siap kubur, siap-siap pemantau. Nah, siapa ini pemantaunya ini? Jemaah lalu sembahyang siap-siap. Nah, itu caranya. Kita tahu dia. Ternyata besok sholatnya hampir mengumpul itu lalu kubur dia. Dia sembahyang. Kubur dia. Setelah dikubur lalu dipeluk lagi. Oh iya, dia langsung peluk. Oh, sayang. Lalu minta maaf. Apa kita bilang sebenarnya aku tidak ingin memukulmu karena aku mencintaimu, tapi untuk cintaku adalah harus kupukul kau untuk menegakkan disiplin ibadahmu. Ada yang orang tuanya melakukan ini? Ada tidak orang tuanya melakukan ini? Ternyata tidak ada. Tidak ada. Oh ada. Jadi harusnya begitu. Tawan dia, pukul dia kalau sudah sampai 10 tahun. Jangan takut. Jangan takutnya kalah kadang-kadang. Apa anak-anaknya kalau dia pun dari sekolah kamu dia motor. Meski anak kelas 4 SD terlihat sepeda motor. Akhirnya motor macam-macam. Itu ada, aku milik udah beli HP, kamu milik udah beli HP dari sekolah. Dan tentang duit tidak boleh diturunkan. Sampai usianya nanti 15 tahun jangan diikuti. Karena sebetulnya HP itu teruskan. HP itu teruskan. Kalau dia nggak ada, anak yang paling besar 12 tahun belum punya HP. Tidak boleh punya HP. Apalagi yang di bawahnya 9 tahun, bawahnya lagi 6 tahun, bawahnya lagi 3 tahun, bawahnya lagi berapa tahun? Jadi 3 semua bagaimana? Jadi jalan 3 semua. Semuanya belum ada yang belum ada. Kenapa? Coba kalau kami ibu-ibu bisa boleh cari. Ada Australia melarang penggunaan media sosial sampai usia 17 tahun. Finlandia melarang juga penggunaan media sampai usia 12 tahun. Lalu kenapa kita di Indonesia bebas saja pakai HP, pakai Facebook, pakai apa semua? Karena memang kita mau dihancurkan. Kita mau dihancurkan ini, tapi kita tidak sadar. Kenapa sekarang anak kita sulit sekali kita ada beberapa malam? Karena mereka lebih sibuk dengan HP. Ini kan kita sadar. Kita ini pasar terbesar dari produsen HP. Padahal mereka sendiri tidak pakai HP. Tapi karena kita salah, orang tua
sama kita. Ayo, ini harusnya sama wali murid. Jangan ikuti. Kita yang main sama anak kita sebagaimana dulu waktu kita kecil main sama bapak-bapak kita. Main ayo, jangan dari bapak-bapak kita main sama anak. Kalau dia mainnya ya sudah main berat-berat sama anak kita. Ayo suruh dia naik ke punggung, kita lompat-lompatan susu. Padahal ini lewat lompat dari sana tidak apa-apa. Daripada mereka asik nonton, kalau semua mulai main game, coba diingat kalau gaya. Luar biasa. Nah ini harus kita antisipasi. Jadi kita berikan kawanan. Kapan kita berikan di HP nanti kita semua itu paling bila perlu sampai tangan siapa baru kita. Bila perlu ayo, tangan siapa dulu baru kita. Nanti terlambat dia bisa. Siapa bilang kita ada dulu yang waktu kalau HP dan HP Android itu kemarin itu kan yang tidak berbeda namanya HP Android. Dulu waktu kuliah HP kita namanya HP Bata. Nokia. Sama kita. Tapi ternyata HP yang kalau bisa dibuka bisa kita buka sekarang. Ayo orang apapun yang bisa dibuka bisa kita buka sekarang. Berarti tak perlu dipelajari oleh orang itu ngapain diberikan lebih awal. Jadikan anak-anak sebagai kawan. Ini mengingat ini ada sekalian. Jangan kalian cepat-cepat ke gangguan game. Jangan cepat-cepat ke gangguan HP. Siap? Ada orang siap. Siap kalau siap. Siap tidak punya HP? Oke, ini dulu ya. Ayo kita tergantung orang keluarga. Ayo, kalau kita mau dengan anak-anak kita bisa dekat, jangan ganggu dia dengan HP. Jangan ganggu dengan HP. Oke. Nah yang kedua, jadikan anak-anak pertama yang sudah sampai 12 tahun. Begitu dia sudah usia 16 tahun, 15 tahun, sampai 21 tahun, tidak harus jadikan dia sahabat-sahabatku. Buat dia sahabat. Jadi buat dia jadi sahabat. Kalau anak kita SMA, luar biasanya ada sahabat. Anak kita SMA baru sekalian, jadikan sahabat. Anak dia apa maunya. Kalau anak-anak kita sudah mulai nyanyi-nyanyi masuk kamar mandi, boleh tidak masuk kamar mandi tiba-tiba nyanyi. Semangatmu ada bayanganmu, bayanganmu. Itu tanda-tanda dia sedang apa? Sedang jatuh. Tidak usah dikasih, langsung. Tidak usah. Doa saya dia. Sepertinya ada yang sedang jatuh ini. Ada coba ngomong. Sepertinya ada yang sedang jatuh ini. Dampingi dia, tanya dia. Kenapa justru anak SMA itu secara psikologis yang wajar dia tertarik kepada lawan jenis. Wajar dia tertarik itu. Bahkan sekarang dalam anak SMA, anak SD pun sudah mulai dia ya Allah. Nah, ini harus kami kita jadikan sahabat saya. Tanya dia, kenapa apa dia mau kasih ini? Ini dia. Supaya kita dampingi dia. Jangan cuma dia mau kemana tanya dia, mau kemana mau sedang kesini sama siapa silakan. Silakan. Nah, kalau itu pengawas, jangan sampai sama bergaulan. Nah ini jadi sampai dia kuliah. Kalau sudah selesai kuliah 21 tahun ke atas, 22 tahun, kalau itu bebas, nah sudah bebas. Kalau itu sudah jalur mana dan jadikan dia salah satu dari manusia. Sudah, jangan lurus. Ya,
jangan diurus. Maksud jangan diurus, apalagi kalau dia sudah menikah, jangan campuri urusan rumah tangganya. Kenapa? Karena yang paling membuat menantu tidak nyaman seringkali adalah mertuanya, terutama yang perempuan. Kan sering juga memperhitungkan kan? Itu lagi namanya jangan Lalu, jadi kalau 10 tahun kalau itu wajib sholat, kalau tidak sholat harus dipukul. Siap dipukul kalau sudah 10 tahun tidak sholat, supaya terbiasa. Nanti ketika baliknya lancarlah kalian melaksanakan sholat itu. Lancar, jadi lancar, jadi harus sholatlah yang menjadi kata kunci. Kenapa juga sholat itu jadi penting? Yang namanya sholat, adik anak kami, yang namanya sholat sepanjang kalian masih hidup dan bernafas, lalu kalian ingat sholat itu, tetap wajib sholat. Kaifa kana wa kaifa yakun, bagaimana kondisinya di mana saja wajib dia tetap sholat. Mau sakit apapun tetap wajib sholat. Inilah semakin beratnya namanya sholat ini. Berat, makanya harus sholat. Mau dia tidak bisa berdiri, kerjakan sholat dengan cara duduk. Tidak bisa sholat dengan duduk, kerjakan dengan tidur. Tidak bisa sholat dengan tidur, kerjakan dengan isyarat. Isyarat berupa mata. Ini isyarat berupa mata. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, tidur. Jadi matanya ada kehidupannya saja yang bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matanya saja yang bergerak dari isyarat. Kalau tidak bisa berisyarat, matanya tidak bisa bergerak. Jaros sholat tapi dulu. Sholat itu dilaksanakan di hati. Di hati ya Allah. Saking wajibnya namanya sholat itu. Walaupun sakit apapun, di rumah sakit, di dirimu tetap harus sholat. Mana-mana tadi di hatinya dia, di hatinya. Dia jalankan sholat itu. Kalau tidak bisa juga sholat dengan hatinya, dia sholatkan dulu. Sudah mati sudah dibuat. Nah, jadi setelah ini harus sholatkan. Jadi sholatkan. Nah, jadi apa artinya ini? Saking beratnya yang namanya sholat, tidak ada alasan untuk kita tinggalkan dalam segala kondisi. Tapi kita tidak pernah dulu. Kalau sedang sakit boleh sholat dulu. Boleh sholat dulu. Akan begitu sambil boleh sholat dulu. Silakan tayamum. Tidak ada tayamum, silakan sholat tayamum. Namanya sholat belum mati, waktu namanya. Misalnya besok pergi ke luar negeri, kalau kita luar negeri jauh, dari rata-rata 12 jam. Kalau sekarang ke Makkah, kalau sekarang ke Saudi ya, Jeddah itu 8 jam yang paling cepat. Itu 8 jam itu hidup. Nah 8 jam itu kalau berangkat pagi-pagi kita ada sebuah rasa di situ. Misalnya kita berangkat jam 11, berarti 8 jamnya di sana masuk asar, masuk zuhur, masuk asar, masuk maghrib. Nah, tetap kita sholat di atas pesawat di kursinya ini. Tetap kita sholat. Kalau disuruh duduk, kalau tidak disuruh duduk, kita sholat. Bila perlu pas naik itu jangan kata duduk kita, supaya bisa kita laksanakan sholat di kursi pesawat. Ini saking perlunya yang namanya sholat. Saking perlunya yang namanya sholat. Dan ada alasan makanya kita. Ya. Nah, mulai saat ini anak kami, adik kami ini, kalian yang 7 tahun sudah mulai harus sholat. Nah, harus sholat. Tapi kalau sekali misalnya tidak bisa sholat, tidak apa-apa dulu. Cukup biasakan saja, cukup biasakan. Jangan dipaksa juga, ya. Jangan dipaksa. Dulu ingat-ingat dulu, sholat. Ini 7 tahun. Nah, kalau sudah 10 tahun baru dikatakan lagi. Kalau sudah banyak kalau sholat, kalau ini tidak urusannya sudah ditanggung masing-masing. Tapi tetap kita berkewajiban untuk menjuru dari sholat. Nah, kalian harus sholat dan harus bisa pada sholat.
Siapa yang belum hafal bacaan sholat? Sudah hafal semua? Sudah hafal saya? Kita hafal. Nah, mulai ayo. Caranya Ustaz, kalau di kami, di kalangan SMP dan SMA yang menjadi polo. Tapi mereka setiap selesai sholat asar, takbir, takbir ihram. Jadi baca ya, lima usul. Usul lima rakaat, mustakbiran lagi. Apa satu? Usul lima rakaat sampai yang mana dulu? Usul lima rakaat. Nah, saya Allah semua baca. Ada teksnya dibagikan. Nah, kami wajibkan mereka. Dan alhamdulillah hasilnya adalah di 6 bulan pertama semua anak-anak itu juga bagus bacaan sholatnya. Jadi caranya yang bisa dilakukan. Itu anak-anak dari sini kan. Nah, itu anak sekolah yang semua. Kenapa kalian katakan? Karena ternyata mereka sudah begitu masuk kebetulan sekolahnya kan caranya dari sekitar. Ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, ada dari Flores, ada dari Lampung, ada dari Sumbawa, bahkan ada dari Jawa Tengah. Itu datang kita cek, ada yang baru mulai terkeluar. Tidak ada SMA, SMA ini, tapi itu keluar dari timur, dari Allah. Jadi gimana kita mau pasang? Ya baca, baca sholatnya, dia baca sama-sama baca. Apa kita bisa habis sholatnya? Nah, di sini kita kebiasaan, di situ kita kebiasaan. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi nanti misalnya di sini belajarnya asar. Nah, dari asar atau wajibkan datangnya sebelum asar. Cukup 10 menit saja sebelum asar. Karena supaya tidak bisa dari baca ayatnya sampai akhir. Hanya 2 rakaat. Nah, itu bisa dilakukan. Baca-bacanya yang harus berdiri terus dibaca, tuliskan dia. Kalau boleh baca, boleh kita kasih itu. Nah, jadi itu caranya untuk membiasakan bacaan sholat menjadi bacaan nasional. Bacaan mulutnya, bacaan kaliannya, bacaan doa istiqamahnya kalian itu. Bacaan ya ayat pendeknya dan bagian hari ini Al-Mustaqatul, besok Al-Masr, besoknya Al-Mumasan dan seterusnya. Nah, ini cara kita membiasakan supaya kita terbiasa sholat. Dan percayalah ayat saya. Kalau kalian terbiasa sholat, kalau kalian terbiasa sholat, sholat itu akan memelihara kalian. Apapun yang kalian mau, sholat akan kuncinya. Semua urusan, sholat akan kuncinya. Kalau kalian bagus sholatnya, kehidupan kalian akan bagus. Karena dalam hadis disebutkan, begitu kita selesai sholat, sholat itu langsung ngomong dia, bukan kita belajar. Apa katanya sholat itu? Kalau dia bagus cara kita kerjakan dia, kalau kita pelihara waktunya, bagus bacaan kita, khusyuk kita di sana, sholat itu langsung berkata begitu kita salam, Habibullah, kama habis tadi. Mudah-mudahan Allah memelihara dan memudahkan semua urusanmu sebagaimana engkau telah memelihara. Ini kata sholat ini. Maka percayalah, yang susah-susah pelihara, itu bisa minta lewat sholat. Dia termasuk yang berkeyakinan tidak ada istilah orang tidak bisa punya anak. Tidak ada istilah orang tidak bisa punya anak. Selama dia mau. Mana buktinya? Mana buktinya di Quran? Istri Nabi Ibrahim itu sudah tua belum punya anak. Ibunda Siti Maryam sudah tua belum punya anak juga. Tapi apa dia bilang? Sampai dia sendiri ragu. Ya Allah, bagaimana saya akan punya anak kalau seorang hamil sementara istriku ini sudah tua?
Nabi Zakaria mengatakan begitu. Tapi karena Allah mau untuk memberikan dia anak, walaupun umurnya dalam riwayat 80 tahun, dia bisa punya anak lagi. Bisa punya anak walaupun 80 tahun. Ada yang susah, tidak ada ekonomi, urusan berat, sholat kata kuncinya. Kalau sholat kita pelihara, insya Allah gampang. Insya Allah dimudahkan kita. Karena doa sholat tadi, habis Allah, sama habis tadi. Semoga Allah memudahkan, memelihara sebagaimana kamu memelihara, sebagaimana kamu mudah melaksanakan. Tapi kalau yang berat-beratnya, maksudnya sholatnya abot, lalu cara sholatnya tidak benar. Sholat itu juga berdoa. Apa kata sholat itu? Doa Allah kama doa tadi. Mudah-mudahan hidupmu kecil sebagaimana kamu mensia-siakan saya. Ini kata sholat. Apalagi yang tidak mau sholat, dia tidak sholat pada orang sholat. Waktu itu tidak pernah sholat dia, itu pasti hidupnya tidak akan tenang. Tapi dia tidak pernah sholat, kaya saja dia. Dia tidak pernah sholat, mampu saja hidupnya. Hati-hati, itu bisa jadi namanya istidraj. Istidraj ini kelihatannya makmur, tapi sebenarnya itu adalah ujian yang menjerumuskannya semakin dalam. Nah ini ya, jadi sholat kata kuncinya nanti dalam mengurus apapun di sekolahnya ingat sholat. Lalu lanjut sekolah dimanapun nanti anak kami, kalian mungkin sekolahnya di Mataram, sekolahnya di Jawa, sekolahnya di Jakarta, sekolahnya di luar negeri. Ingat, sholat itu harus menjadi teman sepanjang kita. Ingat, jangan pernah tinggalkan dia. Dan dengan sholat itu insya Allah semua ada saja kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali itu isi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, senantiasa berlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berselawat dengan selawat pada sekali. Salatullah Sama
akhir dari seluruh penutup. Marilah kita tutup acara kita ini dengan sama-sama mengabarkan Al-Hamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih atas kehadiran yang perhatiannya dan mohon maaf atas segala silap dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu, saya dulu ada hadiah dulu ya. Saya dulu. Silakan kalian dulu ada hadiah. Kalau sudah dapat enggak seperti dengan ada sekarang akan HP tekan HP sekarang surat milat ada lagi itu tekan HP lo no lay mix itu terus ya Mulana, selaku nan.